Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali pada program ngopi, ngobrol perkara Islam. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah akan bersama dengan Ustadz Amrullah Kadinta Habibullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Semoga antum juga demikian. Semoga sahabat muslim juga demikian. Semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan dan keistiqomahan kepada kita. Buat yang sedang diuji, semoga Allah berikan kesabaran. Semoga Allah jadikan ujian itu sebagai penambah atau peningkat keimanan kita dan derajat kita di sisi Allah dan menambah timbangan amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Jazakallah Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Radio Muslim. Heeh. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu Ustadz. Amin amin. Dan langsung saja kami akan membuka acara ini dengan dua sesi, yakni materi dan juga tanya jawab. Insya Allah di sesi kedua nanti kita akan ada sesi tanya jawab terkait dengan tema yang akan Ustadz bawakan ataupun dengan tema-tema di luar yang lainnya. Tentunya bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 93348887 atau ke nomor studio di 0813 6661352. Kami persilahkan juga untuk para pemirsa yang menyaksikan di live streaming untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Kami persilahkan yang bergabung di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok, kami persilahkan untuk ikut bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Amrullah, kami persilahkan kepada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Sobat muslim dimanapun berada rahimahnya wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini di acara ngopi, ngobrol perkara Islam. Dan kita masih pada pembahasan ayat kursi, subhanallah, sebuah ayat yang agung, yang paling agung dalam Al-Quran berdasarkan hadis Nabi SAW ketika beliau bertanya pada Ubay bin Ka'ab, menurutmu ayat apa yang paling agung wahai Ubay? Ubay menjawab ayat kursi dan Nabi membenarkan hal tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Semua bagian dari ayat tersebut berbicara tentang Allah. Diawali dengan Allah. Kemudian Allah berbicara tentang dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha hidup dan Maha menghidupkan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk, tidak pula tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Ya, wasi'a wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa meliputi ilmunya kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Allah luas kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidaklah berat menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah Maha tinggi dan Maha agung. Ada 13 hal yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam ayat kursi ini yang harusnya kita tadaburi, kita renungkan dan kita mengambil pelajaran darinya. Maka ayat ini menjadi ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an karena ayat ini berbicara semuanya tentang Allah, mengenalkan dirinya kepada kita dalam ayat ini. Dan kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kita dan di belakang kita. Ilmu Allah Subhanahu wa taala luas, ya. Kemudian Allah mengatakan masih terkait dengan ilmunya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa meliputi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, sedikit pun ilmunya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini menunjukkan kelemahan makhluk dan bagaimana agungnya dan luasnya ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Tidak ada makhluk tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa makna ilmihi, ilmunya? Ya. Ada beberapa tafsiran para ulama. Yang pertama,
Manusia tidak bisa meliputi ilmu tentang Allah, ini ilmu yang ada pada Allah kecuali yang Allah kehendaki. Maka apa yang diajarkan pada manusia itulah yang Allah kehendaki. Sehingga kita tahu manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang berkembang. Zaman sekarang kita dapati berbagai macam perkembangan teknologi, itu bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin nggak ada internet, dulu nggak ada mobil, dulu nggak ada listrik, dulu kita nggak bisa streaming, mungkin 50 tahun yang lalu gitu ya. Radio ada, tapi nggak bisa radio streaming, ya. Dan nanti akan berkembang ke depannya, entah perkembangan teknologi apa lagi. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada manusia, ya. Allah mengatakan di awal-awal wahyu turun di surat Al-Alaq, ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Subhanallah. Ya, Allah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui sesuai dengan kehendaknya. Ya, beginilah kehendak Allah ketika di masa ini, di zaman ini ilmu pengetahuan manusia dan akan terus berkembang. Mungkin nanti entah bagaimana, entah ada perkembangan teknologi apa lagi dan seterusnya. Ya, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada manusia ilmu tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Atau tafsiran yang lain, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidaklah manusia bisa meliputi ilmunya, yakni ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang zat Allah, illa bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki. Kita nggak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu tentang nama-namanya, kita nggak tahu tentang sifat-sifatnya, kita nggak tahu tentang bagaimana cara beribadah kepadanya, kita nggak tahu tentang bagaimana azab dan hukumannya kepada hamba-hambanya yang beramal soleh dan berbuat kejahatan, kecuali dengan ilmu dari Allah, dengan Al-Quran. Ya, maka dalam Al-Quran Allah sebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah itu bagaimana, Al-Hayyul Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min, dan seterusnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada makhluknya, Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya, mendengar makhluknya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam 6 masa, menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dalam 6 masa. Allah mewajibkan kepada kita sholat, zakat, puasa untuk beribadah kepadanya. Ya, kita tidak tahu kecuali apa yang Allah kehendaki kita mengetahuinya. Dan apa yang tidak kita tahu tentang Allah sangat lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pengetahuan manusia kecil tentang Allah Subhanahu wa taala, hatta tentang makhluk Allah. Ya, manusia nggak tahu tentang arsy, tentang jannah, tentang nar, tentang neraka, ya, tentang malaikat, tentang ruh, ya, sedikit sekali ilmu manusia. Maka jangan sampai kita sombong dengan keilmuan yang ada pada kita. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Hatta malaikat sekalipun yang mereka bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka diajak berfirman, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menciptakan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau malaikat mengatakan kepada Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan pada kami. Jadi malaikat pun nggak punya ilmu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka. Ya, maka inilah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki berilmu, yang Allah kehendaki tidak berilmu, ya. Maka begitulah luasnya ilmu Allah. Maka jangan kita sombong dengan ilmu yang ada pada kita, setinggi apapun gelar kita, setinggi apapun jabatan kita dalam dunia akademis, ya, S1, S2, S3, guru besar, ya, tetaplah tawadhu, tetaplah memberi manfaat pada umat ini dengan sebaik-baiknya. Maka wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada sesuatu yang bisa meliputi ilmunya. Nah, maka ilmunya di sini, ilmu Allah tentang alam semesta, tentang segala sesuatu, tidak akan diberikan pada manusia kecuali apa yang Allah kehendaki. Hewan-hewan nggak Allah kasih ilmu. Sapi itu dari dulu gitu-gitu, sapi gitu ya. Sapi nggak pernah bisa bikin motor, bisa bikin sepeda. Sapi ya sapi, ayam ya ayam. Ya, begitulah Allah jadikan makhluk-makhluknya. Malaikat dengan dunianya sendiri, jin dengan dunianya sendiri. Mereka punya ilmu yang mungkin kita nggak punya ilmunya. Malaikat punya ilmu yang mungkin kita nggak punya ilmunya, dan mungkin sebaliknya. Ya, Allah kehendaki, Allah berikan ilmu-ilmu tersebut kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, atau ilmunya ilmu tentang Allah. Itu pun nggak kita tahu banyak kecuali yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka juga minta kita ilmu sama Allah Subhanahu wa taala.
Di antara perkara hal yang diminta, kita disunahkan oleh Nabi SAW untuk meminta setiap pagi adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita disunahkan untuk membaca doa ini setiap selesai sholat subuh, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan harta yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luas kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, inilah disebut kursi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini disebut ayat kursi, dan memang penamaan kursi hanya ada pada ayat ini. Allah menyebut tentang kursinya. Ya, Allah menyebut tentang kursinya. Apa itu kursi Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nabi ditanya tentang firman Allah ini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Qala, kata Nabi, kata Ibnu Abbas, ya, dan tafsiran yang masyhur, dan banyak para ulama mengatakan ini tafsiran yang paling baik tentang apa maksud kursi Allah. Qala kursiyyuhu mawdi'u qadamaihi wal arsyu la yaqdiru qadruhu illa Allah. Kursiyyuhu, kursi Allah itu mawdi'u qadamaihi, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy tidak ada yang mampu mengetahui bagaimana besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Inilah tafsiran dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tafsiran yang terbaik kata banyak ulama. Tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telapak kaki Allah, bagaimana kursi Allah, kita tidak tahu. Itulah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang mesti kita yang mesti kita yakini, dan tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Ada dalam hadis yang lain yang menyebutkan bagaimana besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawati sab'u fil kursi illa ka halaqatin mulqatin bi ardi falatin." Tidaklah langit dan bumi yang 7 itu dibandingkan kursi Allah kahilqatin, kecuali seperti satu cincin yang dilemparkan ke sebuah ardin falatin, ke sebuah sebuah tempat yang padang pasir yang luas. Satu cincin, bumi dan langit ini satu cincin dibandingkan dengan padang pasir yang luas. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal hilqati. Dan besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kursi tadi seperti itu juga. Jadi kursi Allah seperti cincin, arsy Allah Subhanahu wa taala luas seperti apa? Luas seperti padang pasir juga. Subhanallah, Allahu Akbar, dan Allahu Akbar. Dan Allah Maha Besar. Allah lebih besar lagi dari arsy-Nya. Allah lebih besar dari semua makhluk-makhluknya. Dan arsy di antara makhluk Allah, kursi di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa membayangkan memang. Ya, apa yang disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita terima tentang hal tersebut. Bagaimana bentuknya, kalau kursi meja, kursi manusia kita bisa bayangkan ya secara umum. Tapi bagaimana kursi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, wallahu a'lam. Ya. Dalam hal seperti ini, kalau ada hadis yang sahih, ya, ada dalil yang sahih dari Quran maupun Sunnah, kita terima. Tapi kalau nggak ada, kita jangan buat-buat, karena itu adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Ada satu kaidah ya. Jangan kita tanya bagaimana untuk perkara yang gaib yang tidak ada dalilnya. Bagaimana kursi Allah, bagaimana arsy Allah, bagaimana mata Allah, tidak tahu kita. Jangan kita tanyakan kalau nggak ada dalilnya. Jangan tanya kenapa atas takdir yang Allah tetapkan pada hamba-hambanya. Dan juga kaidah tentang takdir. Kenapa kok Allah nggak bikin saya kaya? Kenapa Allah kok nggak bukan saya orang yang taat ibadah? Kenapa Allah nggak bikin saya berilmu? Jangan tanya kenapa pada sesuatu yang gaib. Kita berusaha. Itu kewajiban kita. Jangan tanya bagaimana pada sesuatu yang gaib. Kita mengimaninya, itu kewajiban kita. Ya. Maka inilah kursi Allah Subhanahu wa taala. Itulah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedua telapak kaki Allah? Bagaimana kursi Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu tentang hal tersebut. Namun disebutkan Nabi, disebutkan Allah, disebutkan Nabi, kita beriman tentang hal tersebut. Ya, dan ini menunjukkan Allah Maha Besar.
Ya, Allah Maha Agung. Sehingga mesti kewajiban bagi kita untuk apa? Untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita bahas dari pembahasan apa namanya? Ayat kursi ini sebagiannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau kita baca dulu ya. Di sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala ya. Ketika beliau mengatakan ketika beliau menafsirkan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Kata beliau wala ya'lamu ahadun min khalqihi illa ma 'allamahu iyyah. Tidak ada satu orang pun bisa mengetahui tentang apapun dari makhluknya kecuali apa yang Allah kabarkan tentangnya. Allah kasih ilmu tentangnya baru dikasih. Jadi ini ilmu secara umum disebutkan di sini. Tadi kita tafsirkan ada dua ya, ilmu secara umum atau ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sama kedua-duanya nggak bisa diketahui manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada manusia. Fama syaa yu'limahu ahadan min khalqihi a'lamahu iyyahu wa attala'ahu 'alaihi. Apa yang Allah kehendaki untuk Allah ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-makhluknya, Allah ajarkan kepada mereka. Ya mungkin pada manusia, mungkin pada hewan, mungkin pada binatang, mungkin pada jin, mungkin pada malaikat. Ya mungkin kita hatta sebagian ilmu hewan kita tidak tahu. Hewan ini kalau bergerak begini artinya ada seperti ini. Hewan ini kalau bergerak begini kita nggak tahu. Mereka tahu. Ya. Ada mereka punya penciuman yang lebih besar daripada penciuman manusia. Sebagian mereka punya pendengaran yang nggak bisa didengar manusia. Penglihatan yang nggak bisa dilihat manusia. Dan seterusnya. Wa ma lam yutni alaihi ila sabila ila ilmihi. Dan apa yang Allah nggak bukakan, nggak bisa kita menempuhnya. Ya, tapi kalau Allah bukakan, kita bisa menempuhnya. Wa qawluhu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala kursinya luas meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak keberatan mengurus keduanya, mengurus langit dan bumi tersebut. Al-'arsy huwa a'dhamul makhluqat. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-'arsy, arsy Allah adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling besar. Arsy Allah makhluk yang paling besar. Wal kursi makhlukun azim. Dan kursi Allah makhluk yang azim juga. Jadi ini makhluk. Ya, dia bukan sifat Allah tapi makhluk Allah. Wasi'as samawati wal ardh wa huwa dunal arsy. Dan kursi ini meliputi langit dan bumi dan dia bukan arsy. Jadi berbeda antara arsy. Memang ada tafsiran di sana. Kursi Allah, arsy Allah. Ada yang menafsirkan begitu. Wallahu a'lam, ini tafsiran yang kurang tepat. Yang tepat, yang lebih kuat sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa kursi Allah tadi tempat kedudukan kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa tafsiruhu an Ibnu Abbas bi annahu mawdhi'ul qadamaini rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir bi isnadin hasan wa rawahu Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Dan ada tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa kursi ini adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang hasan dan diriwayatkan Imam Hakim dan disahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahumullahu taala. Ini yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang tafsiran potongan ayat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, mengenai dua lagi atau tiga lagi tentang Allah nih. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah enggak keberatan merawat, menjaga langit dan bumi. Wa huwal ali. Allah Maha tinggi, Al-Kabir, Allah Maha besar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala alam bisawab. Silakan jika ada pertanyaan atau request murotal atau kirim salam sapa dan yang lainnya yang bisa kami jawab, yang tidak bisa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama yakni sesi materi. Kami persilakan kepada para pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan tentu saja kami masih menunggu atensi dari pendengar semua dan pemirsa semuanya untuk bergabung bersama kami untuk mendengarkan atau menanyakan pertanyaan seputar agama ataupun yang terkait dengan tema yang telah Ustadz sampaikan tadi. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan memperdengarkan murotal Al-Quran terlebih dahulu.
Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Dari Jalan C. Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio Muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. 1467 kHz Radio Muslim AM. Radio Muslim Yogyakarta. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Perluas dakwah Radio Muslim ke gelombang FM yang lebih luas di seluruh DIY sekitar Purworejo dan sekitar Klaten. Bismillah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Bantu Radio Muslim Jogja mengudara di gelombang FM dengan jangkauan lebih luas melingkupi DIY, Purworejo dan Klaten. Target dana 700 juta rupiah. Salurkan infak terbaik Anda ke BSI 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852 9334 8887. Mari raih amal jariah ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.
Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan Sobat Muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Kembali di program acara ngopi pada kesempatan Rabu pagi hari ini, kami masih menunggu atensi dari para pendengar yang ingin bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan kami persilakan bagi yang ingin bergabung bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0813 666 1352 atau di 0852 934 8887. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izin kami bacakan ya Ustaz. Betul. Ustadz, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Barakallahu fiikum Ustadz dan tim. Ustadz, misalkan ada kasus seperti ini. Yang pertama, Pak Sutri, keduanya asal Surabaya, kemudian merantau ke Jakarta dengan rumah sewa. Apakah status Pak Sutri tersebut jika safar kurang dari 4 hari ke Surabaya menjenguk orang tua dan mertua, apakah mukim atau safar, Ustadz? Jika memang dia merantau ke Jakarta tadi ya, Jakarta, dan tidak ada niat untuk kembali secara berkala begitu ya, dia akan merantau terus di sana, maka dia sudah ketika dia ke Surabaya dia jadinya safar, pulang kampung dia jadinya safar ya. Kecuali kalau dia merantau ke Jakartanya itu ada keinginan kembali setiap waktu tertentu, dia bukan mau pindah, seperti kayak mahasiswa dari katakanlah dari seperti ini ya, dari Surabaya dia mau ke Jakarta untuk kuliah. Maka ketika ke Surabaya dia bukan menjadi orang Jakarta gitu ya. Tapi kalau dia bekerja dan dia memang niatnya merantau dan bukan untuk kembali ke Surabaya, domisilinya bukan jadi orang Surabaya lagi ya, maka dia dianggap sudah hijrah, pindah ke Jakarta, dan ketika dia ke Surabaya maka dia safar statusnya. Tapi kalau tadi kondisinya dia masih tetap sebagai orang Surabaya, domisili tetap di sana, maka ketika ke Surabaya dia tidak safar. Jadi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Jadi bagaimana niat dia mau ke Jakarta itu, merantaunya bagaimana? Hijrah kah? Atau dia merantau sekedar merantau untuk kemudian kembali lagi ke Surabaya dalam jangka waktu tertentu seperti orang kuliah tadi. Kalau yang pertama maka dia ke Surabaya safar sudah. Ya, ketika kembali ke Surabaya. Tapi kalau yang kedua ke Surabaya, ketika di Surabaya dia tidak safar lagi, karena itu adalah rumah dia. Ke Jakarta pun nggak safar karena dia seperti orang yang bermukim di Jakarta. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan yang tadi Ustadz. Yang kedua tadi, kedua istri sakit sehingga dirawat keluarga di Surabaya. Pertanyaannya, jika sang suami sekarang jika safar ke Surabaya menjenguk istri yang sakit dan menjenguk orang tua serta mertua kurang dari 4 hari, apakah statusnya mukim atau safar, Ustaz? Kembali ke yang pertanyaan pertama, tergantung niat dia nanti. Kalau pindah dia ke Jakarta tadi tanpa kehendak kembali, berhijrah gitu ya, tentunya nggak masalah kembali sesekali untuk pulang kampung, untuk ini. Tapi dia memang hendak bermukim di Jakarta terus, maka walaupun istrinya sakit, walaupun di Surabaya, maka sama kalau istrinya sakit di Cirebon, istrinya sakit di Jogja misalnya. Ketika dia datang untuk menjenguk, dia statusnya safar, bukan mukim. Dan dia bisa mendapatkan rukhsah atau keringanan safar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Tapi kalau niat dia ke Jakarta tadi untuk nanti tetap menjadi orang Surabaya, tapi kerja saja. Orang sekarang istilahnya PJKA gitu ya. Pulang Jumat kembali Ahad gitu. Nah, maka yang seperti ini dia tetap orang Surabaya. Ketika dia di jalan dia boleh rukhsah ya. Tapi setelah itu sampai Surabaya dia tetap jadi orang Surabaya gitu. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz mau tanya ini, misalkan kakek saya punya abang. Nah abangnya ini licik. Kakek saya dibohongin pas mau penjualan dan pengen pembayarannya. Kakek saya udah tanda tangan dan setuju untuk penjualan itu. Tapi pas cair uangnya kakek saya nggak dibagi sepeser pun.
dengan alasan kata abangnya, kakek saya ini dia bilang ke kakek saya nggak jadi, batal perjanjiannya, dan nggak berselang lama dia malah membangun rumah dengan dana yang lumayan beratus juta, Ustaz. Lalu itu bagaimana nasibnya, Ustaz? Ya, nasibnya kalau dia nggak bertaubat, dia diancam masuk neraka. Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Walaupun di sini bicara tentang harta anak yatim dan zalim, tapi ini bisa dikiaskan. Anak yatim orang yang lemah, ya harusnya ditolong. Kakek-kakek ini mungkin orang yang lemah, harusnya dibantu. Dan dia punya hubungan kekerabatan, orang yang dekat harusnya saling membantu, saling menguatkan. Ini justru mendolimi. Ya, ini bisa dikiaskan. Makan hartanya dengan dolim, ngambil tanpa hak. Ya, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia masukkan neraka ke mulut, ke perutnya itu. Wa sayaslawna sa'ira. Dan dia akan mendapatkan azab dibakar dalam api neraka. Waliyadzubillah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu adaha Allah. Siapa yang mengambil harta manusia, minjem duit orang dan dia niat untuk mengembalikan, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu atlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta manusia, pengen dia mengambil uang itu, minjem tapi dalam hati niatnya merampok, mengambil, menyuri, atlafahullah, Allah akan menghancurkan dia. Na'udzubillah. Gak akan berkah harta seperti itu. Dan tidak akan dia mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Terancam dengan ancaman yang sangat keras di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah. Dan boleh bagi sang kakek itu atau orang yang mewakilinya untuk mengadukan kepada hakim, ya, mengadukan kepada polisi tentang hal tersebut sehingga dikembalikan. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya dan masih kami tunggu atensi dari Sobat Muslim. Dan ini ada salam, Ustaz, di TikTok ada Dr. Naufal yang ikut bergabung, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sukses selalu, Waalaikumsalam. Semoga lancar aktivitas di rumah sakitnya kepada Dr. Naufal dan dokter-dokter yang lainnya yang mungkin sedang beraktivitas di rumah sakit. Nah, Ustaz, terima kasih untuk salamnya, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang masuk kembali, Ustaz. Saya membeli tanah, kemudian ingin balik nama, Ustaz. Tapi salah satu ahli waris tidak mau tanda tangan. Padahal saya sudah bayar lunas tanah tersebut, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ahli waris berarti masih pemilik tanah tersebut. Ya, dia mungkin nggak senang ya. Dia bisa jadi antum minta lagi uangnya, atau bisa jadi ya di lobby ahli waris tersebut agar mau. Ya, walaupun nanti bagian dia sesuai dengan bagiannya mungkin harganya lebih tinggi, boleh jadi demikian. Ya dia berhak untuk nggak mau tanda tangan kalau memang dia nggak mau menjualnya. Dia berhak untuk tanda tangan dan tinggal antum bagaimana, apakah mau membatalkan, boleh membatalkan karena dari bidang tanah tersebut ada sebagian yang, atau antum mau beli kecuali bagian dia misalnya, atau bagian dia di lobby dengan harga yang lebih tinggi, walaupun nanti yang lain juga pengen yang lebih tinggi jadinya, tapi antum boleh juga membatalkan hal tersebut. Ini ada hak khiyar ya dalam jual beli itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz, pada kesempatan pagi hari ini izin saya bacakan, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, kakek saya yang merawat saya dan ibu saya dari kecil tidak punya anak. Tapi kakek saya punya saudara perempuan dan punya anak 6 orang termasuk ibu saya. Semenjak kakek saya masih hidup pernah berpesan pada ibu saya, kelak rumah dan tanah yang ditempati itu untuk ibu saya dan yang separuhnya lagi untuk nenek saya. Ini saya mau proses balik nama, ada salah satu saudara ibu yang tidak setuju. Itu solusinya bagaimana, Ustaz? Kakeknya masih hidup nggak ya? Sebenarnya sudah meninggal. Artinya kalau sudah wafat, gini, hibah itu, ketika hibah itu diserahkan maka terjadilah hibah, berpindah akad hibahnya. Maka hibah itu harus diserahkan. Ketika sudah diomongkan diserahkan. Tapi kalau belum diserahkan baru niat. Iki kok nggak kowe. Ya, nanti buat kamu. Tapi belum diserahkan, itu bisa batal. Artinya bisa tidak tertunaikan. Kecuali ini buat kamu, ini sertifikatnya, kau tolong dipecah gitu. Nah, maka itu bisa tertunaikan hibah tersebut. Nah, kalau hibah memang harus ada, kecuali ada akadnya juga ya. Dan kemudian segera dilaksanakan hibah tersebut. Saya mau hibahkan uang misalnya 100 juta nanti buat kamu ya. Kalau hanya bicara saja,
belum diserahkan, boleh jadi dan nggak apa-apa. Wah, tiba-tiba mau membatalkan saya nih, ya boleh. Tapi kalau diserahkan nggak boleh diambil lagi. Ya. Maka dalam hal seperti ini tadi nanti kalau memang kakak itu udah ngomong kepada ibunya, tapi belum menyerahkan, ya sudah. Ya, ini bisa batal hibah tersebut. Dan hak ahli waris yang lainnya, yaitu saudara-saudara dari kakek tersebut, untuk tidak setuju nggak apa-apa. Ya, maka kalau dapat hibah dari ini, ya segera ditunaikan atau segera diminta ditunaikan begitu ya. Ini hibah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, dan sepertinya sudah tidak pertanyaan yang masuk, mungkin izin untuk diberikan kesimpulan pagi hari ini Ustadz. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ilmunya begitu luas. Kita tidak bisa menjangkau Allah, tapi Allah menjangkau tentang kita, tentang detail kehidupan kita. Maka kita jangan sombong, dan kita pun harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah hakikatnya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakallah sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Maha luas kekuasaannya. Dunia, langit yang lebih luas daripada itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah dikuasai oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Maka kita punya Allah yang maha seperti itu, dan jangan putus asa. Ya, ketika kita menghadapi suatu ujian dan cobaan, karena kita punya Allah yang maha besar, kita punya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiarlah dengan ikhtiar yang benar. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ayat kursi ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustadz, terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini sudah membersamai kami di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam di Radio Muslim Jogja. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Dan memberkahi ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Amin. Amin. Dan kepada para pendengar dan pemirsa yang telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa menjaga teman-teman dalam istiqomah untuk ilmu agama dimanapun teman-teman berada, baik berbagai macam media ataupun di kajian-kajian yang berada di masjid. Dan itu saja dari kita program acara Ngopi pada pagi hari ini. Terus simak program-program menarik acara lainnya di Radio Muslim tentunya di hari ini. Insya Allah juga ada program interaktif bahasa Arab nanti siang jam 1. Kami tunggu atensi dari Sobat Muslim untuk bergabung bersama kami. Dan kami pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lain.